Ternyata dengan adanya sosialisasi ini ternyata memberikan dampak. Ini kan sosialisasi cukai ini kan tidak hanya tahun ini atau hari ini, tapi kan sudah mulai berlangsung sejak beberapa tahun selama kami menerima dana bagi hasil cukai. Itu sosialisasi tentang cukai ini menjadi bagian. Ternyata itu cukup signifikan untuk menurunkan terjadinya rokok ilegal. Dengan sosialisasi di lingkungan mereka, tentunya kan pasti akan tahu, oh di lingkungan ini ada kejadian semacam ini, ada itu. Mereka dekat dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, yang tentunya informasi itu akan dapat diterima secara cepat. Dan nanti sistem pelaporannya juga akan lebih cepat, sehingga nanti untuk menekan produksi rokok ilegal dan peredaran rokok ilegal di Kudus akan lebih masif manakala semua elemen ini bergerak membantu pemerintah. Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang perekonomiannya terus tumbuh positif. Selain terus meningkatnya pelaku UMKM baru, sektor industri di Kabupaten Kudus yang terus eksis hingga sekarang, terutama industri rokok. Menjadi salah satu pusat industri rokok di tanah air, Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah yang mendapatkan anggaran DBHCHT cukup besar. Setidaknya pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Kudus menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar 238 miliar atau naik 35,23% dibandingkan alokasi anggaran di tahun sebelumnya. Adapun untuk alokasi anggaran bidang penegakan hukum sesuai PMK 215/2021 mengalami penurunan dari 25% menjadi 10%. Kemudian bidang kesehatan, alokasi anggarannya naik menjadi 40% dari 25%. Dan bidang kesejahteraan masyarakat tetap 50%. Pemerintah Kabupaten Kudus pun terus mendorong sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat, dengan menggandeng stakeholder seperti Bea Cukai Kudus, DPRD Kudus, pemerintah desa, dan masyarakat, hingga TNI Polri. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus yang menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat di Mapolres Kudus dengan menggandeng pengurus Bayangkari Kudus. Acara yang dihadiri PJ Bupati Kudus Bergas C. Penanggungan, Ketua DPRD Kudus Mas An dan Ketua Bayangkari Cabang Kudus Nadia Didit dihadiri juga oleh ratusan pengurus dan anggota Bayangkari Cabang Kudus. Di depan istri-istri anggota Polri ini, PJ Bupati Kudus berharap dukungan peran serta Bayangkari Cabang Kudus dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal, cukai palsu, serta bersama-sama membantu penyaluran dana DBHCHT agar tepat sasaran. Karena ini tanggul lautnya mana ya, tanggul lautnya itu karena itu dipelihara, dinaikkan terus, mau bangun lagi. APBN kita terbatas walaupun 10%-nya dari cukai. Terus bagaimana dengan kondisi pantai selatan? Pantai selatan patah, bentuk tanahnya seperti tebing, dia model patahan-patahan, modelnya tinggi-tinggi, maka pantainya indah, dalam-dalam begitu. Pantai utara landai, tapi dia lunak. Semakin banyak perkembangan pembangunan, maka dipastikan akan terjadi penurunan.
Semakin banyak aktivitas masyarakat di sana, semakin banyak pembangunan bertingkat, akan menjadi beban lingkungan. Dan itu terus terjadi. Kalau tidak dijaga, mau pakai uangnya siapa negara ini untuk mereka itu? Maka betapa pentingnya cukai ini dipelihara. Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengedukasi akan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini memberikan dampak positif. Banyak masyarakat mulai memahami bagaimana pengelolaan DBHCHT untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Bayangkari kami juga ada tenaga kesehatan, khususnya memang mereka juga menangani masalah stunting di tempat tinggalnya. Kemarin juga kami ada membahas karena bikin film pendek masalah stunting. Ya, insya Allah mungkin dari situ karena kami juga Bayangkari kami juga sebagai tenaga kesehatan, insya Allah mungkin hal tersebut bisa banyak bermanfaat. Karena Bayangkari itu kita bagian dari kepolisian, jadi mungkin lebih dekatnya ke tenaga kesehatan itu tadi. Bayangkari sebagai tenaga kesehatan yang juga berkecimpung menangani anak-anak stunting. Lebih ke situ mungkin. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Gali esensi fenomena. Awas, hati-hati. Awas. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa udah nggak tahu? Lumayan berat juga loh, Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun, Bang, di jalan rusak nih? 350 tahun, Bang. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Hingga menjelang akhir tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kudus akan terus mengoptimalkan dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sesuai arahan pemerintah. Selain menggandeng anggota dan pengurus Bayangkari, Pemkab Kudus juga menggandeng Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 18 Kodim 0722 Kudus untuk terus memperluas pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya rokok dan cukai ilegal. Bertempat di Aula Kodim 0722 Kudus, ratusan anggota dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada kami yang terfokus kepada anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Kudus. Tentunya ini adalah ilmu baru yang pasti sangat bermanfaat untuk kita semua dalam keluarga maupun nanti dalam masyarakat. Saya harapkan ibu-ibu setelah nanti mendengarkan penjelasan dari narasumber, ibu-ibu bisa mengaplikasikan kepada keluarga, bisa memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat karena kita juga tersebar di seluruh masyarakat. Dari koramil-koramil bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya ya, Nge. Melihat
di kios, di pasar atau di tempat lain kok, wah kayaknya kok itu rokoknya kayak ilegal nih, laporannya kemana? Terus nanti saya bagaimana, apakah dilindungi dan sebagainya. Nah, apabila melihat seperti itu, Bu, saat pulang ke rumah sampaikan saja ke suaminya, biar suaminya yang memberikan laporan ke kita. Suaminya melaporkan ke pimpinan terkait, misalnya dan Ramil dan sebagainya, kan kita nanti yang koordinasi dengan jajaran dan instansi terkait untuk menindaklanjuti. Yang jelas ibu-ibu apabila seperti itu melihat, mengetahui, jangan ragu, tidak perlu ini, diam-diam saja, sampaikan ke bapaknya, nanti kan yang menindaklanjuti petugas yang ada. Dipahami ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu ini, sampaikan saja ke suaminya nanti lebih paham untuk menindaklanjuti apa yang harus dikerjakan setelah menerima informasi itu. Terima kasih. Nah, terus ciri-cirinya bagaimana? Sebelum saya akan menjelaskan ciri-cirinya, Ibu, jadi ada 3 security di Pita Cukai. Jadi Pita Cukai itu yang bikin 3 perusahaan besar. Yang pertama adalah PT Kertas Padalarang, itu yang menyediakan kertasnya, yaitu kertasnya khusus. Kemudian dari PT Kertas Padalarang, kertasnya itu dibawa ke PT Pura, di PT Pura untuk dipasang hologramnya, ya kan? Ketika sudah selesai dari PT Pura, dibawa lagi ke PT Peruri untuk dicetak. Jadi sebenarnya dari segi keamanan untuk menghindari pemalsuan sudah sangat akurat lah, nggak ada yang kemungkinan besar juga susah untuk ditiru. Nah, kemudian gimana ciri-cirinya Pita Cukai? Yang pertama adalah tahun sekarang. Jadi ciri-ciri Pita Cukai tahun sekarang adalah gambarnya. Jadi kalau tahun 2022 gambarnya adalah burung endemik. Kalau sekarang itu ada 5 gambar hewan. Kalau lihat Ibu Pita, yang pertama adalah hewan, harimau Sumatera. Ada gambar harimau, kemudian ada gambar gajahnya. Di sini belum ada. Ini saya jelaskan dulu, ada gambar gajahnya. Kemudian ada hewan tangkasti. Ada badak bercula 1. Jadi kalau misalnya Ibu melihat di rokok gambarnya bukan gambar itu, misalnya burung, ada gambar ular misalnya gitu ya, bisa dipastikan Pita Cukainya Pita Cukai palsu. Kemudian ada tahunnya, tahun 2023. Kemudian ada gambar. Jadi kalau Pita Cukai terutama hologram itu kalau kita giniin itu ada BC, tulisan BC. Kemudian ada jenisnya, apakah itu sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin. Jadi itu Ibu, jadi yang gampang memudahkan adalah Pita Cukai itu kalau misalnya kita gerak-gerakin itu ada gambar yang berbeda. Kenapa pemerintah menetapkan cukai? Karena rokok ini adalah salah satu produk yang dibatasi peredarannya, karena ketika peredarannya tidak dibatasi maka anak-anak kecil bisa ikut merokok. Bayangkan saja, 1 batang rokok filter itu yang diberikan kepada negara kurang lebih Rp1.000. Rp1.000 1 batang rokok. Kalau Pak Dandim sehari 3 plat, 3 pak ya Pak. Kalau 3 berarti yang diberikan kepada negara per hari kurang lebih 50.000 per hari. Itu yang disetor ke kas negara. Coba bayangkan kalau uang ini dicelengi atau dikasihkan kepada ibu-ibu persit, glowing semuanya. Betul? Glowing. 1 bulan 1.500.000 untuk perawatan cukup apa boten?
Cukup Pak. Berarti jenengan jurusnya adalah bagaimana supaya bapak-bapak tidak sakit napa mboten kira-kira. Kasih tentang cukai ya, menyampaikan bahwa nanti mungkin kalau ada di lingkungan kita semuanya, kalau mungkin ada yang memproduksi rokok dan itu ilegal, atau ada warung yang menjual rokok ilegal, atau menemukan ada yang mengedarkan rokok ilegal, inilah fungsi sosialisasi yang diharapkan ibu-ibu Persit membantu pemerintah dalam rangka mengamankan kas negara. Ada cara membantu yang lain. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan cerita tentang jalan Dendles yang ada di Kota Semarang yang sekarang sedang ditinggikan. Yang sebelah selatan nilai tanahnya masih lebih tinggi daripada yang sebelah utara. Padahal sama-sama tenggelam, sama-sama terjadi penurunan. Betul? Ya. Tapi kenapa yang di sebelah selatan masih laku, tapi yang di sebelah utara sudah tidak? Karena tidak ada penahannya. Yang menahan itu apa? Yang menahan itu adalah jalan. Jalan yang selama ini terus ditinggikan. Karena apa? Jalan itu ambles terus. Ambles terus. Lah, proses peninggian jalan ini tidak terlepas dari pembiayaan. Artinya pemeliharaan oleh pemerintah. Lah, salah satunya adalah untuk melalui dana cukai itu. Untuk pembangunan tingkat nasional. Maka kenapa itu harus tetap dipelihara? Kenapa cukai ilegal itu harus tetap diberantas? Karena itu bagian daripada proses pembangunan itu. Ya. Itu menjadi penting. Kenapa kita harus sama-sama menjaga? Kalau tidak dijaga, maka masyarakat, bisa bayangkan nggak? Tadi disampaikan cukai adalah 3 terbesar pemasukan negara. Dari 3 terbesar pemasukan negara itu ada sebagian yang persentasenya yang dibawa ke Kudus. Tadi sudah dijelaskan mungkin sama Ketua DPRD ya, mengenai pemanfaatan di Kabupaten Kudus. Untuk apa saja. Tapi secara tingkat nasional itu adalah untuk pembangunan. Tim Basarnas menemukan 2 korban penumpang kapal Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. soal petugas partai, karena Bu Mega menyatakan hal itu. Apakah Pak Jokowi juga turut dilibatkan? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman di pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Puluhan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara, petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini Yang dilakukan anak pejabat pajak yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi. Kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Program Berita Utama akan menemani dan mengisi di ruang informasi Anda. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dalam penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT, pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya keras melaksanakan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Adapun untuk alokasi anggaran seperti bidang penegakan hukum, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan masyarakat terus didorong agar benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat. Dukungan stakeholder dan masyarakat begitu dibutuhkan agar pengelolaan DBHCHT dapat dirasakan masyarakat. Dari Persib sangat antusias dan senang sekali, bahagia rasanya dapat ilmu baru dengan pihak yang lain. Biasanya kita kan tetap dengan Persib gitu ya. Ini ada ilmu baru di bidang cukai, jadi kita wawasan lebih terbuka luas, lebih seperti ini yang informasi di luar gitu. Jadi kalau misalkan ini ada manfaatnya banget untuk kita untuk bersosialisasi juga dengan masyarakat karena kita kan tersebar gitu ya. Karena tadi itu sudah dijelaskan panjang lebar ya terkait dengan penjelasan rokok itu seperti apa, mengetahui yang ilegal dengan yang legal itu bagaimana. Jadi kita sebagai ibu-ibu anggota Persib bisa turut mengawasi peredaran itu. Jadi kita bisa tahu, ini misalkan di warung sebelah gitu, ada ini, kita bisa melaporkan itu kepada pihak yang terkait. Ya mungkin sudah terinformasi tapi minim masalah itu. Terus cukai itu sebenarnya dampaknya apa sih untuk negara kita gitu. Terus income-nya itu maksudnya pendapatannya kita itu bagaimana, seberapa peran kita, penting kita, peran serta kita untuk masalah itu gitu. Jadi kalau sudah ada informasi terkait hal itu, jadi kita juga turut seperti ini loh keuntungannya sebagai untuk negara itu sebenarnya untuk ini gitu. Jadi kitanya jadi lebih semangat lagi untuk membantu. Sementara itu, Ketua DPRD Kudus mendukung penuh upaya dari pemerintah kabupaten dan Bupati Kudus untuk terus terjun ke desa-desa menyosialisasikan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum paham aturan dan penggunaan DBHCHT yang sudah diatur secara detail oleh pemerintah pusat. Sosialisasi cukai hari ini diharapkan ada pesertanya, ada Ibu Bayangkari, ada ibu-ibu Persib yang tentunya dalam penggunaan dana bagi hasil cukai ini 40% untuk kesehatan. Di dalamnya ada untuk penanganan stunting. Nah, tentunya kami berharap kepada Ibu Persib maupun Ibu-Ibu Bayangkari untuk membantu pemerintah dalam rangka penurunan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Anggaran sudah kami siapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kita dialokasikan di rumah RSUD, ada di DKK, ada di Puskesmas maupun Dinas Sosial. Itu yang tentunya nanti diupayakan untuk bisa dikerjasamakan dalam rangka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya bukan hanya itu saja, karena ibu-ibu ini kan bapak-bapaknya menjadi Babinsa, Babin Kamtipmas. Mereka menguasai wilayah di wilayah tugas masing-masing, yang tentunya diharapkan ketika ada terjadi praktek-praktek pembuatan atau mungkin pengedaran rokok ilegal, diharapkan nanti dapat menginformasikan kepada kantor Bea Cukai Kudus atau kepada pemerintah Kabupaten Kudus untuk menekan, untuk menghindari produksi rokok ilegal dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Ibu-ibu ini kan ada di lingkungan masyarakat yang tentunya dengan sosialisasi di lingkungan mereka tentunya kan pasti akan tahu, di lingkungan ini ada kejadian semacam ini, ada itu. Mereka dekat dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, yang tentunya informasi itu akan dapat diterima secara cepat. Dan nanti sistem pelaporannya juga akan lebih cepat, sehingga nanti untuk menekan produksi rokok ilegal dan peredaran rokok ilegal di Kudus akan lebih masif manakala semua elemen ini bergerak membantu pemerintah. Karena kalau rokok ilegal ini semakin banyak, tentu kebocoran untuk kas negara ini kan juga akan semakin tinggi, pendapatan negara akan turun.
Maka kita tekan terus pengawasannya, penegakan hukumnya, yang tentunya nanti diharapkan rokok ilegal kita minimalisir. Dengan begitu pendapatan negara akan naik, ketika pendapatan naik juga nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Anggaran sebesar 238 miliar dari DBHCHT ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kudus. Selain itu, pelatihan keterampilan yang terus digencarkan melalui penggunaan dana DBHCHT mulai terlihat hasilnya dengan semakin banyaknya wirausaha baru yang lahir di Kabupaten Kudus. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi cukai ya, di mana yang menjadi objek sasaran sosialisasi ini adalah para bayangkari, ibu-ibu daripada kepolisian dan persid, ibu-ibu persid yang di Kodim 0722 Kudus. Jadi tujuannya adalah ini kan bagian daripada mereka untuk memahami apa sih pemanfaatan daripada dana cukai itu. Dan mereka kan sebelumnya kan orang-orang wilayah. Mereka orang-orang wilayah, masyarakat wilayah yang tentunya bisa memberikan informasi kepada kami mana-mana saja yang nanti mungkin ditemukan adanya cukai ilegal. Seandainya tidak ada, mereka bisa menjadi agen informasi bagi menginformasikan kembali kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana cukai. Nah, kenapa kok dana cukai ini harus diamankan? Kenapa cukai ini kok harus jangan sampai terjadi cukai ilegal? Nah, tadi kan sudah banyak sekali disampaikan termasuk pemanfaatan baik yang ada di Kabupaten Kudus maupun yang secara nasional. Tadi saya sampaikan yang berkaitan secara nasional itu tentunya untuk pembangunan, untuk recovery kalau terjadinya ada suatu kebutuhan kemanusiaan. Nah, kalau yang di Kabupaten Kudus sebagaimana yang diatur oleh PMK 215. Nah, itu kan pemanfaatannya jelas semua. Jadi ya harapannya mereka, para ibu-ibu ini bisa menjadi agen informasi. Agen informasi untuk apa? Tidak hanya untuk menginformasikan kalau ada rokok ilegal, tapi bisa menginformasikan tentang pemanfaatan penggunaan daripada dana cukainya. Informasi gitu. Ya, ternyata dengan adanya sosialisasi ini, ternyata memberikan dampak. Ini kan sosialisasi cukai ini kan tidak hanya tahun ini atau hari ini, tapi kan sudah mulai berlangsung sejak beberapa tahun selama kami menerima dana bagi hasil cukai. Itu sosialisasi tentang cukai ini menjadi bagian. Ternyata itu cukup signifikan untuk menurunkan terjadinya rokok ilegal. Hingga kini, berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Penyaluran DBHCHT yang tepat sasaran dan tepat manfaat akan semakin memudahkan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ternyata dengan adanya sosialisasi ini ternyata memberikan dampak. Ini kan sosialisasi cukai ini kan tidak hanya tahun ini atau hari ini, tapi kan sudah mulai berlangsung sejak beberapa tahun selama kami menerima dana bagi hasil cukai. Itu sosialisasi tentang cukai ini menjadi bagian. Ternyata itu cukup signifikan untuk menurunkan terjadinya rokok ilegal. Dengan sosialisasi di lingkungan mereka, tentunya kan pasti akan tahu, oh di lingkungan ini ada kejadian semacam ini, ada itu. Mereka dekat dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, yang tentunya informasi itu akan dapat diterima secara cepat. Dan nanti sistem pelaporannya juga akan lebih cepat, sehingga nanti untuk menekan produksi rokok ilegal dan peredaran rokok ilegal di Kudus akan lebih masif manakala semua elemen ini bergerak membantu pemerintah.